Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang motivasi, komitmen, dan kepatuhan. Di sini ada dosen mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan anggota kelompok kami ada Eka Nur Aziza, Maya Khilat Triseptiono, Zandira Benesio Ridas, dan Dwi Akpasiani. Yang pertama ada materi motivasi. Motivasi berasal dari kata movere atau menggerakkan, yaitu dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang berpindah mencapai tujuan. Dalam kerja, motivasi adalah kesediaan individu untuk berusaha optimal demi tujuan organisasi. Dalam bidang kesehatan, motivasi tenaga kesehatan sangat tinggi karena mempengaruhi kualitas pelayanan, kinerja, komitmen, dan hasil dari kesehatan masyarakat. Untuk teori motivasi ada 3. Yang pertama ada hierarki kebutuhan dari Maslow. Kebutuhan manusia bertingkat mulai dari fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Motivasi muncul jika kebutuhan dasar terpenuhi terlebih dahulu. Teori selanjutnya ada teori IAD dari Albever, kebutuhan manusia terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Untuk teori ketiga ada teori 2 faktor dari Herzberg. Motivator itu seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja. Untuk hygiene seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan kerja. Untuk teori keempat ada teori X dan Y. Teori X, karyawan dianggap malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu pengawasan ketat. Untuk teori Y, karyawan dianggap aktif, kreatif, dan bertanggung jawab, dan diberikan kepercayaan penuh. Untuk teori kelima ada teori kebutuhan dari McClellan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama, yaitu prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Jenis motivasi ada 5, motivasi intrinsik, ekstrinsik, pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Untuk pencapaian, afiliasi, kekuasaan merupakan perkembangan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk faktor yang mempengaruhi motivasi ada internal seperti kebutuhan, nilai, sikap, pengalaman, dan pendidikan. Untuk eksternal, lingkungan kerja, kepemimpinan, beban kerja, sistem penghargaan, dan dukungan sosial. Sektor kesehatan seperti beban kerja dan lingkungan kerja sangat berpengaruh. Untuk faktor pendukung lain seperti keamanan kerja, peluang, pengembangan karir, hubungan dengan atasan. Selanjutnya adalah komitmen. Yang pertama ada definisi dari komitmen. Menurut KBBI, komitmen itu adalah tindakan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Menurut Lutan tahun 2011 mendefinisikan bahwa komitmen itu sebagai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, berusaha keras, serta memiliki keyakinan terhadap nilai dan tujuan organisasi. Sementara itu, Mayer dan Allen tahun 1991 menyatakan bahwa komitmen organisasi itu merupakan kondisi psikologis yang memengaruhi keputusan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi. Dalam pelayanan kesehatan, komitmen tenaga kesehatan itu sangat penting karena berpengaruh pada kualitas layanan, keselamatan pasien, serta keberhasilan program kesehatan. Yang kedua ada dimensi komitmen. Menurut Mayer dan Allen tahun 1991, dimensi komitmen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komitmen afektif. Ini berkaitan dengan emosional individu terhadap organisasi. Yang kedua ada komitmen berkelanjutan. Ini didasarkan pada pertimbangan rasional terkait biaya dan manfaat. Yang ketiga ada komitmen normatif. Ini didasarkan pada nilai moral dan rasa tanggung jawab. Jadi individu itu bertahan karena merasa memiliki kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi. Yang ketiga ada indikator komitmen organisasi. Indikator komitmen organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Ini merupakan proses individu menyelaraskan nilai pribadi dengan nilai organisasi. Yang kedua ada keterlibatan. Keterlibatan ini merupakan partisipasi aktif individu melalui inisiatif, tanggung jawab, dan kontribusi pada tujuan organisasi. Yang terakhir ada loyalitas. Nah, loyalitas ini merupakan keinginan untuk tetap menjadi bagian organisasi dalam jangka panjang. Yang terakhir ada strategi peningkatan komitmen. Itu ada beberapa cara. Yang pertama budaya organisasi positif, kedua kepemimpinan yang baik, ketiga komunikasi transparan, yang keempat kepuasan kerja, dan yang kelima pengembangan karir. Kemudian bagian selanjutnya yaitu kepatuhan. Nah, definisi kepatuhan sendiri itu ada beberapa definisi dari para ahli mengenai kepatuhan itu. Dari ketiga definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan itu adalah suatu tindakan atau perilaku menaati dan mengikuti suatu standar atau aturan yang telah diatur oleh pihak yang berwenang. Nah, ada 3 tingkat kepatuhan, yaitu mempercayai, menerima, dan melakukan dalam bentuk tindakan atau perilaku yang mewujudkan kepatuhan tersebut. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan karyawan, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dan kapasitas kognitif. Karyawan yang memiliki pemahaman baik mengenai suatu aturan itu dibuat atau tujuan aturan itu dibuat akan cenderung memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan tersebut. Kemudian yang kedua motivasi. Karyawan dengan motivasi tinggi cenderung juga menunjukkan ketaatan yang konsisten karena mereka mendapat melihat nilai dari kepatuhan tersebut bagi diri mereka sendiri dan bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga
ketiga, peran supervisi dan kepemimpinan. Nah, pengawasan pimpinan yang efektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan karyawan terhadap SOP. Kemudian yang terakhir, budaya organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan karyawan, yaitu yang pertama, adanya sistem reward dan punishment. Nah, kemudian yang kedua, program pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, kemudian adanya monitoring dan evaluasi berbasis data, dan yang terakhir yaitu membangun budaya organisasi yang positif. Lalu di sini ada integrasi. Yang pertama, hubungan motivasi, komitmen, dan kepatuhan, di mana motivasi kerja sebagai pendorong utama karyawan bekerja dengan optimal. Lalu dengan motivasi yang tinggi, muncul rasa memiliki terhadap organisasi, dan rasa memiliki inilah yang berkembang menjadi komitmen kerja. Dan dengan komitmen yang tinggi, akan meningkatkan kepatuhan kerja secara optimal. Next ada studi kasus. Jadi pada tahun 2025, sebuah PLTG di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan, itu mengalami penurunan kinerja operasional dengan meningkatnya keterlambatan, penurunan produktivitas, dan pelanggaran SOP. Nah, hal ini terjadi karena pada tenaga kerja yang didominasi karyawan kontrak. Meskipun insentif finansialnya cukup, kinerjanya tidak meningkat signifikan karena karyawan merasa kurang dihargai, tidak memiliki kejelasan karir, dan rendah keterikatan emosional. Jadi banyak pelanggaran SOP. Lalu ada analisis studi kasus di mana motivasi karyawan itu cenderung ekstrinsik, jadi hanya dengan gaji sehingga kepatuhannya tidak konsisten. Lalu yang kedua itu komitmennya rendah, terutama yang afektif, jadi karyawan tidak merasa menjadi bagian dari organisasi. Lalu yang ketiga itu kepuasan dan kepatuhan kerjanya rendah, jadi melemahkan motivasi dan komitmen, dan akibatnya kepatuhan terhadap SOP-nya tidak optimal. Selanjutnya adalah solusi dari studi kasus. Yang pertama itu dengan mendorong motivasi dari dalam, dengan memberikan apresiasi, makna kerja, dan peluang pengembangan karir agar karyawan lebih merasa terlibat. Lalu yang kedua, komitmen dengan membangun hubungan atasan dan bawahan yang suportif, serta budaya kerja yang inklusif. Lalu yang ketiga, kepuasan kerja dengan memperbaiki lingkungan kerja, sistem kompensasi yang adil, serta hubungan kerja yang nyaman dan dihargai. Lalu keempat, budaya kepatuhan dengan mengubah kepatuhan dari sekadar hanya pengawasan menjadi kesadaran. Lalu yang kelima, integrasi strategi. Jadi motivasi, kepuasan, komitmen, dan kepatuhan itu harus ditingkatkan bersama agar menghasilkan kinerja yang optimal. Dari beberapa penjelasan yang telah kami jelaskan mengenai motivasi, komitmen, dan kepatuhan, dapat kami simpulkan bahwa motivasi, komitmen, dan kepatuhan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku kerja individu dalam suatu organisasi. Ketiga aspek ini memiliki peran strategis dalam menentukan kinerja dan kualitas output organisasi. Oleh karena itu, individu yang memiliki motivasi tinggi dan komitmen yang kuat cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik sehingga mampu bekerja secara efektif dan konsisten. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola ketiga faktor ini secara terintegrasi guna mencapai tujuan serta meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Kemudian ada beberapa referensi yang telah kami ambil untuk presentasi kami ini. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.